Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pendidikan anak tunanetra. Jadi, tunanetra adalah orang dengan penglihatan yang tidak berfungsi seperti orang biasanya. Dan tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu totally blind atau buta, atau yang kedua adalah low vision. Ciri-ciri anak dengan tunanetra yang pertama adalah penglihatan samar-samar untuk jarak dekat ataupun jauh. Hal ini dijumpai pada kasus miopia, hyperopia, atau astigmatismus. Semua ini masih dapat diatasi dengan menggunakan kacamata ataupun lensa kontak. Yang kedua, medan penglihatan terbatas. Misalnya hanya jelas melihat tepi atau perifer atau sentral. Dapat terjadi pada salah satu atau kedua belah mata. Yang ketiga, tidak mampu membedakan warna. Yang keempat, terhambat dalam adaptasi gelap dan terang, banyak terjadi pada proses penuaan. Yang kelima, fotofobik atau orang yang sangat sensitif atau peka terhadap cahaya atau ruang terang. Jadi orang-orang albino biasanya merasa kurang nyaman berada dalam ruangan yang terang. Ciri lain dikaitkan pada dampak gangguan penglihatan terhadap dimensi-dimensi. Di antaranya adalah dimensi perkembangan bahasa, dimensi kemampuan intelektual, konseptual, mobilitas, prestasi akademik, penyesuaian sosial, dan perilaku-perilaku stereotipik. Ada berbagai penyebab dan jenis kerusakan penglihatan yang bisa terjadi sejak masa pranatal, sebelum anak dilahirkan, pada proses kelahiran maupun pasca lahir. Kerusakan atau kehilangan penglihatan jarang terjadi pada usia belasan. Kalaupun terjadi, biasanya karena luka terbentur benda keras, bola, kecelakaan kendaraan, dan lain-lain. Kerusakan penglihatan sejak lahir, atau disebut juga congenital blindness, dapat disebabkan oleh bermacam penyebab, seperti keturunan, infeksi yang bisa juga ditularkan oleh ibu saat janin masih di dalam kandungannya. Kemudian proses identifikasi terbagi atas 3. Yang pertama ada screening, yang kedua tanda-tanda dari gangguan mata, dan yang ketiga penanganan oleh tenaga ahli. Lalu di sini ada screening, dilakukan dengan menggunakan bantuan alat medis. Yang kedua, tanda-tanda dari gangguan mata. Di sini kita bisa melihat yang pertama dari perilaku anak tersebut, seperti sulit dalam membaca atau melakukan sesuatu, memegang buku dekat dengan mata, tidak dapat dengan jelas melihat sesuatu pada jarak tertentu, walaupun dekat dengan mata. Kemudian ada memajukan kepala ketika membaca atau berkomunikasi, sering menggosok-gosokkan mata, sering mengedipkan mata, dan penglihatannya juling karena gangguan fisik dan ganda. Lalu kedua ada penampilan, seperti mata merah, bengkak seperti radang, dan mata berair. Lalu yang terakhir kita bisa melihat dari keluhan anak tersebut, seperti mata terasa panas dan gatal, tidak dapat melihat dengan normal, pusing di kepala, dan penglihatan kabur. Lalu yang ketiga yaitu penanganan oleh tenaga ahli. Tenaga ahli di sini seperti dokter, guru khusus, dan orang tua. Dokter di sini bekerja membantu menggambarkan kondisi fisik dan bantuan teknis seperti apa yang diperlukan oleh anak tersebut. Kemudian guru khusus. Di sini guru khusus mendampingi penderita tunanetra dalam melakukan aktivitas. Lalu yang terakhir ada orang tua. Di sini orang tua membantu menjelaskan tingkat dari fungsi visualnya kepada tenaga ahli ketika proses konseling pada dokter maupun guru khusus. Lalu ada dampak gangguan. Dampak gangguan ini ada 4. Yang pertama fisik. Di sini anak kehilangan fungsi organ penglihatan. Yang kedua psikologis. Hilangnya kepercayaan diri, mudah frustasi, emosi tidak stabil dalam melakukan aktivitas. Lalu ada perkembangan. Di sini sistem motorik dan mobilitas anak terhambat karena gangguan yang dihadapi. Kemudian yang terakhir di sini ada lingkungan sosial, di mana sikap dan reaksi dari keluarga maupun masyarakat bervariasi kepada anak tersebut. Kemudian aspek perkembangan.
Aspek perkembangan terbagi ada 3. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif dan kemampuan konseptual. Yang kedua, perkembangan motorik dan mobilitas. Dan yang ketiga, perkembangan sosial. Baik, untuk perkembangan kognitif dan kemampuan konseptual pada anak tunanetra biasanya lebih bergantung pada informasi taktil dan auditif untuk belajar tentang dunia dibandingkan anak normal. Hal-hal yang menghambat dapat teratasi melalui kemampuan pendengaran dan perabaan. Dalam hal intelijensi, anak tunanetra memiliki tingkat kecerdasan yang umumnya berada pada taraf di bawah rata-rata. Hal ini nampak pada keterbatasan respon yang diberikan oleh anak, sesuai dengan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang terbatas pula. Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan orang tua atau guru agar menggunakan instruksi yang jelas dan secara berulang mengenai suatu konsep terhadap anak. Yang kedua, perkembangan motorik dan mobilitas. Tanpa penglihatan, perkembangan motorik anak tunanetra cenderung lambat. Sebelum melakukan gerakan yang sesuai dengan lingkungannya, ia harus mengetahui terlebih dahulu bagian tubuhnya, mengetahui arah, posisi dalam ruang, dan keterampilan seperti duduk, berdiri, dan berjalan. Hal ini akan berpengaruh terhadap orientasi arah atau kemampuan mobilitas, yakni kemampuan untuk merasakan hubungan seseorang dengan orang lain, suatu objek, orientasi, dan bergerak dalam suatu lingkungan. Beberapa cara yang dilakukan pada orang-orang tunanetra agar dapat lebih baik dalam mobilisasi, seperti melakukan cognitive mapping yang disukai. Misalnya, seorang anak bisa bergerak dari A menuju C, harus melalui B dulu. Dan yang terakhir, perkembangan sosial. Sikap orang tua, kelompok teman sebaya, dan guru memegang peranan penting dalam melakukan gambaran diri anak tunanetra. Dalam konteks sosial, dengan teman sebaya dibutuhkan usaha yang maksimal, mengingat komunikasi nonverbal tidak dapat berfungsi secara efektif. Agar dapat berfungsi secara baik dalam kegiatan belajar, maka diperlukan adanya asisten khusus untuk mendampingi guru yang mengajar di kelas. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Intervensi pendidikannya lebih menekankan pada pengembangan kemampuan kemandirian, dan pendekatan pembelajarannya menerapkan prinsip verbal atau lisan, kontak langsung, dan stimulasi. Langkah intervensinya yang pertama yaitu pemeriksaan penglihatan, asesmen kesiapan fisik, emosi, intelektual, asesmen kemampuan aktivitas kehidupan sehari-hari, dan pelatihan Braille. Untuk kurikulumnya itu sendiri merupakan salah satu bagian penting terjadinya suatu proses pendidikan. Untuk itu, kurikulum siswa menggunakan model 4D yang dikembangkan oleh Tagarajan yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, define, design, develop, dan disseminate. Untuk desain atau biasa disebut perencanaan, tujuan tahap ini adalah menyiapkan prototipe bahan ajar. Untuk define atau biasa disebut pendefinisian, tahap ini bertujuan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran diawali dengan analisis tujuan. Untuk develop atau biasa disebut pengembangan, tujuan pada tahap ini adalah untuk menghasilkan bahan ajar yang telah direvisi berdasarkan masukan dari hasil validasi ahli. Yang selanjutnya adalah disseminate atau biasa disebut penyebaran. Tahap ini merupakan tahap bahan ajar yang telah dikembangkan pada skala yang lebih luas.